belakang situ apa? Biar nggak bocor. Taruh. Bocor. Yo, Userners, welcome back to channel User Indonesia. Sekarang ada yang istimewa yang bakal kita bahas. Karena kita nggak bahas mobil kali ini, tapi membahas powerbank. Powerbank berwujud sepeda motor. Inilah dia, PCX Electric, PCX listrik. Mau tahu kayak apa? Ayo, ikutin terus video ini ya. Brum, ngeng kali ya. Secara tampilan, yang berbeda dari Honda PCX biasa itu adalah ini aksen biru banyak di sini. Ini mungkin untuk menegaskan kalau ini mesin yang ramah, bukan mesin kali ya, orang nggak ada mesinnya. Kendaraan yang ramah lingkungan, jadi ada aksen biru mulai dari sini di lampunya. Kemudian udah pasti ada emblem elektrik. Dan di sebelah sini juga ada biru, aksen biru juga di MID, dan di sini di motor listriknya, ini bukan CVT ya, CVT-nya tergusur diganti sama motor listrik. Ini tulisan Hondanya yang biasanya identik dengan warna merah, sekarang jadi warnanya biru. Juga sini emblem PCX-nya warnanya biru. Agak alay sih, tapi ya kayak modifan gitu loh. Ini juga jadi kayak motor-motor racing, dia spakbor sini hilang, diganti dengan spakbor yang ada di sini. Dan posisi shock breaker ini kayaknya juga lebih miring, jadi harusnya secara handling lebih baik ya. Nah kemudian kita nggak bakal menemukan suspensi yang bengkok kayak Honda PCX lokal tuh, yang rame, viral. Di sini rata. Nah balik lagi ke sebelah sini sana. Di sini tampak terlihat cungkring dan polos men, karena klaksonnya nggak ada, knalpotnya nggak ada. Jadi dia cuma arm doang di sini. Dan ini langsung ke suspensi, nggak ada knalpot. Padahal biar gimana pun knalpot tuh kadang bisa nambah tampilan motor jadi lebih ganteng, cuma ini jadi polos. Efek dari motor listrik. Oke. Kemudian yang berbeda juga ini untuk tangki bensin dan bagasi. Ini tetap bisa diakses di sini dari kunci di sini. Jadi ini pertama tangki bensin dulu ya. Nah lihat di tangki bensin ini kita udah nggak ada lagi bensin, dia diganti sama colokan, dan ini kayaknya bisa dicolok ke listrik biasa di rumah ya. Oke, nah terus yang menarik lagi itu ada di bagasi. Lihat bagasinya berkurang drastis. Dia paling tinggal menyisakan untuk ya ini paling buat jas hujan ya. Helm udah pasti nggak bakal bisa masuk karena ada 2 buah baterai ini, baterai pack. Futuristis ya, keren banget ini. Dan ini dibuka, bisa dibuka bongkar pasang. Gampang bukanya gini, diangkat. Waduh, berat banget guys. Ini 5 atau 10 kilo gitu kalau nggak salah beratnya. Tuh. Dah. Tinggal diginin doang. Ini ada kunci-kunci di sini. Oke. Tangki bensin selain buat ada colokan buat ngecas, itu ada regulator, relay, charger unit, sama power control unit atau PCU. Nah udah gitu, di sistem elektrifikasi PCX ini juga dia udah nggak perlu pompa oli, udah nggak perlu radiator, dan kopling itu udah nggak dipakai. Udah gitu, di bagasinya itu 2 baterainya itu masing-masing itu 50,4 volt. Terus CVT-nya udah jelas diganti sama motor listrik. Itu pakai struktur interior permanen magnet atau IPM. Kemudian dari motor listrik itu bisa memproduksi tenaga setara 4,2 kW. Ini kecil sih sebenarnya buat sebuah motor, jadi setara kayak kira-kira ya motor 50 cc lah ya kalau yang mesin bakar. Sama torsi maksimal 18 Nm. Nah ini udah bisa bekerja di RPM 500. Ini tuh sama kayak kira-kira motor sport 150 cc. Kecepatan maksimalnya cuma 65 km per jam, dan sekali ngisi penuh itu dia butuh waktu 6 jam buat ngisi baterainya kalau dicolok. Jarak tempuhnya 69 km dengan catatan itu kecepatan rata-rata lu harus konstan di 40 km per jam. Udah gitu yang berubah lagi, ini sumbu rodanya tuh dibikin lebih panjang dipadu dengan hanger di belakang.
ini buat mengakomodasi dua baterai tadi, jadi dia nggak ngeganggu roda belakangnya gitu. Selain itu, sumbu roda yang lebih panjang itu tadi juga suspensi belakangnya lebih panjang dan kayaknya juga dia lebih rebah. Nah, ini adalah stasiun untuk penggantian baterainya. Jadi dia ada dua ya, selain dicolok langsung ke colokan listrik, dia juga bisa dibongkar pasang itu baterainya. Nah, ini stasiunnya seperti ini, nanti dia bakal ditempatkan di titik-titik tertentu yang sekarang di permulaan itu baru ada 3 di kawasan Jakarta. Ini ada baterai-baterainya, jadi ntar lo tinggal tukar baterai yang dari motor itu untuk diganti sama yang ini, tinggal diangkat aja. Ini ada indikatornya juga. Ini solusi untuk mengatasi jarak tempuh motor listrik yang masih relatif pendek. Nah, ini kan detailnya udah semua kita bahas lah ya. Dan yang satu lagi yang bikin penasaran itu gimana rasanya ketika kita nyoba. Ini udah disediain lintasan, memang nggak seberapa luas, tapi gue rasa ini cukup untuk mengetahui sensasinya aja ini si powerbank berjalan ini gitu. Kita cobain ya, oke? Oke, jadi untuk menyalakannya pencet tombol ini dan pesan ready baru kita meluncur. Kayak di film Iron Man kali ya, yang Audi-nya itu sama sekali nggak ada suaranya. Jadi kalau misalnya nggak main klakson, mungkin orang di sekitar nggak tahu kalau lagi bawa motor gitu ya, karena saking sepinya itu. Ya, handling sih nggak ada bedanya sama lo berasa kayak bawa mainan. Ya, dari soal tarikan sih nggak ada bedanya. Ini bener-bener oke lah. Tarikan habis tikungan juga dia nggak kedodoran. Tantangan terbesar Honda untuk memulai era motor listrik di Indonesia itu yang pertama masih terhambat oleh regulasi. Saat ini, regulasinya itu hanya menjelaskan motor bertenaga 800 watt itu pajaknya setara dengan motor 125 cc. Dan yang 1200 watt itu pajaknya setara dengan motor 250 cc. Contohnya gini, kayak VR Q1, ternyata pajaknya 1,7 juta. Lo bayangin, motor sekecil itu pajaknya 1,7, udah kayak mobil. Padahal ini, dia tenaganya itu 800 watt atau setara motor 50 cc. Nah, gue nggak ngerti perhitungannya kayak gimana. Itu dia, karena regulasi di sini tuh belum jelas. Sementara motor-motor 250 cc aja tuh sebenarnya rata-rata pajaknya cuma 560 ribuan gitu. Jadi bisa hampir 3 kali lipatnya gitu. Yang kedua itu hambatannya di infrastruktur. Stasiun pengisiannya itu masih sangat jarang, masih jarang banget. Makanya Honda mengembangkan baterai mobile tadi itu ya. Jadi ntar dia ada titik-titik untuk bisa ditukar. Nah, ini tinggal kemauan AHM untuk mendistribusikan sebanyak mungkin itu baterai tadi yang untuk diganti di SPBU, di parkiran mall, mungkin bahkan di Alfamart. Yang ketiga, itu baterainya mahal banget. Kita bayangin baterai untuk PCX hybrid aja itu harganya 10 jutaan. Apalagi ini yang listrik gitu. Dia punya kapasitas yang lebih besar dan 2 biji pula gitu. Jadi Honda sendiri juga memang udah mengakui tantangan terbesar setelah jarak tempuh adalah soal cost. Makin besar baterai, makin mahal dan butuh space yang juga besar. Oke, kita udah nyoba tadi walaupun sekilas ya, sekitar 2 lap ya, tapi itu udah cukup ngasih gue gambaran gimana rasanya ngerain si PCX listrik ini. Dia sebenarnya kalau lo nggak tahu ini pakai motor listrik, nggak ketahuan sih kalau ini sebenarnya nggak ada mesinnya gitu, karena rasanya itu sama aja. Dia punya torsi yang juga responsif kayak motor PCX konvensional ya, walaupun di putaran atas dia agak tertahan gitu. Nah, kira-kira menurut lo gimana kalau misalnya ini bisa dijual massal? Cuman untuk saat ini Honda belum menjual secara umum, dia baru menyewa di rental, baru direntalin untuk ke perusahaan-perusahaan. Jadi
sekian aja dari gua. Tetap tonton video-video kita berikutnya. Kalau kalian suka, like dan subscribe. Nantikan video selanjutnya. Oke,